Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kali ini tag-nya udah sore. Kenalin, aku Riza. Saya Ananta. Saya ini. Saya Dama. Ya, kami di sini mau cerita-cerita, mau sharing ya, mau ngobrolin seputar yang goib-goib. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe dulu dan juga like, share ke seluruh sosial media kamu biar teman-teman yang lain juga bisa nonton video ini. Oke, jadi sudah kedatangan bertiga ini dari mana? Dari Turut Kijing. Turut Ya, Kijing. Turut Kijing, alias Turki. Turki. Oke. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang lampah. Kali ini ngomongin yang lebih horor ya kan. Ngomongin pengalaman mistisnya ketika di tempat-tempat yang dianggap goib ya kan. Yang dianggap keramat. Dan salah satu yang terkenal di daerah Yogyakarta ini adalah di Pantai Parangkusumo. Ya, Tentu pernah ke sana dong ya. Pernah. Sudah. Apa sih yang pernah dialami di sana? Cerita paling mistis di sana. Oke. Dari Ananta. siapa? Oh, nanti oke. Coba. Saya dulu atau Mas Dama dulu? Apa? Ananta aja dulu. Saya tuh kalau di Parangkusumo ya, terakhir itu bareng Bayani itu bulan apa sih? Januari ya? Januari. Januari bulan. Sebelum kalian berangkat ke Jakarta. Iya ya, bulan Januari tanggal-tanggal sekitar 5-an kalau nggak salah 4 atau 5. Itu kita ke Parangkusumo dan itu selepas maghrib. Iya. Selepas maghrib tapi mandi di ini lautnya itu sebisa. Bisa. Cuman anehnya gini, pinggir laut, pinggir pantai itu harusnya pantai gimana sih, anginnya kenceng kan itu kan, itu nggak ada angin sama sekali, nggak ada pergerakan suara angin, ombak sama sekali. suara ombak nggak ada, padahal itu laut lepas. Kalau dipikir kan, laut kayak gitu, Dan kan airnya tanda tuh tanya jauh banget ya. dan airnya jauh banget, kayak ombak tuh nggak mau dekat gitu loh, ada pun jauh dan itu nggak ada suara gitu loh, nggak kayak selayaknya pantai, gitu loh Mas. Tapi tetap si ombak itu bergulung-gulung gitu. Bergulung cuman jaraknya tuh jauh dan nggak ada suara sama sekali. Udara tuh kayak pohon gerak nggak ada, suara nggak ada, pokoknya suara hening. ombak, suara angin tuh nggak ada, bener-bener hening banget. Tapi ada pengunjung lain nggak di situ? Kan biasanya rame ya di situ. Nggak ada kayaknya. Biasanya nggak ada. Kalau pengunjung, kalau yang pengunjung ada waktu itu dia mau apa yang Oh seserahan iya, ini mau apa namanya? Labuan. Mau Labuan itu, Yang mau Labuan. Labuan itu. Terus juga kayak beberapa saksi sih Mas, kayak angkringan. Kita coba sempat makan di angkringan tuh. Makan, bapaknya juga di situ bilang gitu kan. Ini kok pantai tapi kayak gak rasa pantai, laut lah kasarannya. Nggak ada angin itu tadi, nggak ada suara sama sekali dan panas. Malam padahal ya. Ya. Bayangin aja lah gimana Mas itu horornya lah. Oke. Kok di logika ya kayaknya nggak mungkin mungkin sih ya, gitu nggak ya. mungkin ya. Soalnya laut lepas ya, pantai harusnya gimana gitu kan. Dan mana di pantai selatan Jogja itu ombaknya terkenal ganas lah. Iya, Maksudnya gede bener. nggak beraturan besar dan dibandingkan yang mulai ke arah timur ya, ke arah pantai Pacitan itu kan lebih tenang. Ya. Oke. Benar. Kalau dari Mbak Yeni? Ini sama. Oh sama. Oh ini nanti bareng ya Pak? Iya, bareng. Kita tuh bareng. Bulan Januari kemarin gitu itu. Awal-awal Januari lah pokoknya itu. Ingat banget. Ya, ya. Kalau dari Kalau aku sih bareng juga sama Ananta sama Mbak Yen, itu juga di Parangkusumo. Pengalamanku dulu sih, aku kan disuruh jadi kalau kata orang leadernya ya, disuruh guide-nya gitu. Jadi Mbak Yeni itu ngawasin kita dari jauh gitu, dan aku disuruh ngawasin Ananta sama temannya dulu. Jadi mereka ini disuruh mandi di Parangkusumo. Perintahnya dulu kalau nggak salah, cuman yang penting sekali gebyur selesai gitu. Selesai, ya. Nah, Badan kena air udah. sekali kena ombaknya langsung selesai gitu, basah semua badannya. Cuman temannya dia yang satunya itu nggak tahu ya, agak rada-rada petakilan gitu. Jadi kayak dia nggak puas kalau hanya sekedar satu kali kena ombak gitu. Iya. Dan aku tuh udah feeling nggak enak waktu dianya kayak sedikit serakah pengen mandi lagi gitu kan. Nah bener, jadi yang di pengalamanku itu ombak bener-bener berubah tabiatnya. Jadi yang dari tadinya ombaknya cuma hanya sekedar untuk membasahin badan, tapi langsung tinggi, langsung pengen kayak gulung gitu kan. Nah terus juga di ujung air itu ya aku lihat kayak ada langsung kebuka kayak pintu Kayak gitu. gimana ya? Kayak bukan ini sih Mas, kayak tangan yang kayak mau kayak mau seret gitu, mau ngambilin gitu. Aku udah ketakutan kan, Merangkul kayak nangkep gitu ya. karena aku pikir wah ini udah nyalahin niat awalnya gitu, dan bahaya sekali karena temennya yang satu ini memang orangnya
sadar nggak sadar pokoknya udah gitu mau mandi, akhirnya hampir hanyut sendalnya Iya. ya. Iya. Itu badannya hampir hanyut loh Zak, bener-bener hampir kegulung ombak. Dan aku mau Nolongin lah nolongin kasarnya. dia, aku pun juga sudah disambar ombak sebatas celanaku udah basah semua. Wah ini udah parah Dan akhirnya. aku yang dari jauh udah teriak-teriak, aduh. Mbak ini udah teriak-teriak dari jauh kan, karena sudah siaga merah lah gitu, udah marah gitu. Akhirnya ya syukurnya nggak apa-apa sih, tapi ya kita juga cukup cemas waktu itu kejadian di Parangkusumo. Itu Memang malam juga ya. Malam sih, juga. malam dan memang pada saat sebelum mereka mandi suasananya normal lah kayak pantai biasa, cuman begitu si temannya Ananta pengen mandi lagi lebih banyak, itu suasana berubah. Jadi bener-bener yang kayak yang tadinya oke monggo gitu mandi, tapi begitu dia ngelanggar niatnya langsung kayak mau Iya, ditarik sekalian gitu. Itu sih kalau di Parangkusumo rata-rata pengalamannya. Kalau selain itu mungkin sebelum-sebelumnya pernah ke sana atau tentang makhluk yang ada di sana, Oh, tentang Ratu Kidul mungkin. Oke, Ratu Kidul, Mbak Eni jelasin. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Ke Mbak Eni. di sana itu ya banyak sih dayang-dayang gitu ya. Orang kalau gimana ya, di pinggir pantai itu kalau kita bisa lihat tuh ada banyak kepala itu. Kepala. Kepala manusia. Kepala manusia itu. Terus nanti kadang ada orang yang menyerupai manusia gitu kan datang, jangan di situ, tahu kita udah hanyut ke bawah itu. Itu banyak kejadian itu. Kalau Jawanya ngelimpe ya kasarnya, ngelimpe Jawanya. Soalnya dulu mbah aku pun juga kayak gitu, pas lagi main di pantai itu ada orang gitu, Ando jangan di situ berdirinya, itu namanya luweng atau apa aku nggak paham nih. Terus geser ya beneran. Itu pasti masih di Pasir, pasirnya iya, kan? di pasir. Mbahku pergi langsung dia itu. Ini bener-bener Oh, Memang ini sih memang apa ya kata orang tuh wingit ya Mbak. Ya, wingit. Memang sakral banget di situ di Parangkusumonya gitu. Parangkusumo Ya itu. pada dasarnya sih daerah kekuasaan beliau semua, cuman yang memang intinya memang di Parangkusumo itu sih intinya gitu. Karena kan situ juga ada petilasan juga Mbak ya. Yap. ya, benar. Petilasannya apa? Tapi yang apa ya, orang-orang yang mandang Ratu Kidul itu yang negatif ya, yang suka minta tumbal tuh salah besar tuh enggak. Iya benar. Yes. Apalagi Cuma sampai meluruskan orang-orang aja, yang minta-minta sama beliau tuh Cuma meluruskan salah. aja sih, karena di pantai itu kan memang tidak apa ya, tidak boleh untuk berenang atau apa itu kan, tapi manusianya aja yang ngeyel, akhirnya kenal lah itu. Nah nanti disalahin itu lagi ibu ratu lagi gitu kan, itu aja. Betul. Dan mungkin aku mau nambahin Riza nih, apa istilah tuh, kita pengen ngejawab juga, pengen ngebahas apa selain pengalaman gaib kayak mitos di sana kayak warna merah, warna hijau, terus apa namanya Mbak ya, orang suka bertanya juga bedanya apa sih Nyi Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Kidul gitu, bedanya seperti apa. Nah itu juga sebenarnya sih pengen juga kita lurusin juga ke teman-teman di sini biar apa ya, biar paradigma kalian juga tidak menganggap itu pure mitos, tapi sebenarnya ada alasan realnya seperti apa gitu. Paling Mbak Yeni kali ya yang bisa ngomong sedikit aja walaupun Iya tadi belum dapat izin. belum dapat izin, ya udah kantor aja. kayaknya next mungkin ya. Ya next aja. Mungkin. Tapi kita akan insya Allah lah nanti kalau diizinkan kita akan jelasin gitu. Oke. Apalagi ya banyak sih pengalaman di Parangkusumo, banyak Parangkusumo banget. itu banyak. Di petilasannya juga Iya. Mbak ya. Iya, banyak. Jadi di situ kalau teman-teman yang nggak tahu di Parangkusumo tuh ada petilasan Parangkusumo. Jadi ada 2 batu tuh yang dipagarin. Oh, Cepuri, Cepuri ya, namanya Cepuri. Cepuri Parangkusumo. Cepuri Parangkusumo. Nah itu ceritanya itu pertemuan antara Ratu Kidul sama Penembahan Senopati itu ya. Raja benar. pendiri Mataram Ah, Islam. pendiri Mataram Islam gitu kan. benar. Di situ. Jadi ya di sana juga intinya pengen ngurusin juga biar orang juga nggak salah kaprah di situ, jangan menganggap minta-minta di sana ataupun apa-apa, kan itu salah besar. Jadi kalau mau sowan sekedar untuk lampah Iya, ataupun mendoakan leluhur lah. mendoakan Mengingat leluhur gitu kan. oke, tapi jangan pernah Nampak tilas deh ya. nampak tilas juga, tapi jangan pernah minta apapun di situ. Janganlah. Karena beliau pun tidak mengizinkan untuk itu. Iya, Beliau pun betul. selalu mengingatkan, jangan minta ke kita, mintalah ke Tuhanmu, ke Allah gitu. Iya, Selalu benar. seperti itu, diingatkan terus gitu. Tuh. Tapi manusianya aja kadang nggak mau. Iya. Nggak mau ngedenger.
Tapi mungkin saya nambahin gini sih, boleh meminta tapi dengan syarat seperti ini. Kita datang ke tempat itu, kita tahu sejarahnya gitu ya. Tahu sejarahnya di situ tempat apa. Kita meminta tuh bukan berarti kita meminta kepada siapa yang tunggu di situ, apa kasarnya bau rekso apa ya? Apa sih penjaga gaibnya mungkin Ya, ya, penjaga gaib di penjaga situ. gaibnya di situ atau menempati di situ, tapi lebih kayak ke kita tetap berdoa ke Allah ya, ke Tuhan kita dengan perantara tempat Perantara itu ya, gitu. perantara. Jadi perantara kenapa kita berdoa di situ ya bisa dilihat lah dari historinya seperti apa, kita tahu sejarahnya, mudah-mudahan dari tempat itu doa pun terkabul gitu loh. Apalagi di situ kan maksudnya ada eyang ya, eyang yang Iya. biasa kita sebut eyang lah gitu. Nah, dia kan beliau tuh perantara. Perantara doa-doa tersebut gitu kan. Gitu aja sih. Gitu, Za. Jadi sebenarnya ini ngomongin masih Ratu Kidul ya. Kan penguasa pantai selatan. Nggak cuma Jawa tapi Bali juga ya. Nah itu apakah memang benar pusat di Parangkusumo kah atau gimana sih sebenarnya? Persebaran atau apa ya? Wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan. Teori. Daerah teritori. Ya. Teritori. Susah juga ya. Nggak cuma sedikit aja sih. Kan sebenarnya kan ada 3 ya. Ratu, Nyai, Nyai. Nyi. Dan itu tuh yang ratu tuh jelas di Parangkusumo. Yang Nyai sama Nyi itu yang di pelabuhan Ratu. Tuh. Iya benar. Jadi Oh ini ada 3, Iya, Iya. ada 3. beda semua. Aku pikir selama ini Tapi- sama, cuma penyebutannya aja mungkin. Enggak. Tetap beda beda. Mas, tetap beda. Tiga yang ini beda. Ini barusan diizinkan dikit-dikit sih. Tapi dikit aja katanya, Dikit dikit aja, aja, dikit aja. dikit ya. aja, iya. Biar kalian penasaran juga. Oke. Iya. Kalau kalian penasaran, tulis di komen, bilang tolong izinin. Ya bantu Boleh doa bantu lah, doa ya, bantu bantu doa. doa ya. Support pokoknya support gitu aja. Udah, ada lagi cerita mungkin di Parangkusumo? Enggak deh, kayak itu aja sih yang paling Itu aja sih yang paling memang krusial gitu. Karena rata-rata memang ya kalau penampakan ya paling kalau aku pribadi ya di sana paling cuma sebatas gerbang kalau aku dulu gerbang itu Mbak ini kayak apa gerbang biasa lengkung gitu. Dia warnanya warna mutiara dan memang apa ya istilahnya itu dari gerbang itu ke belakangnya gerbang itu tuh cuma cahaya putih doang. Dalam gerbang gitu Ah, maksudnya. dan ada kiri kanannya memang ada ya cantik-cantik lah. Tapi itu siluman semua sih Dayang, sebenarnya. dayang, Dayang, beliau, dayang. tentara-tentaranya ada halus. Enggak dipilih kan tapi? Enggak. Saya kira mau dibawa bungkus, bungkus satu gitu kan. Cuma kan dulu ada satu kan. Oh iya. Iya. Bungkus dong gitu. Parah. Itu sih, itu pengalaman gaibku kalau yang di Parangkusumo. Rata-rata gitu. Dan saking apa pokoknya ada bedanya Mbak ya kalau dia tuh kayak ombak itu beda Za. Jadi ada ombak yang pada dasarnya santai, Iya. ada yang lagi orangnya salah. Balik lagi sih bukan beliaunya yang apa yang nyakitin orang enggak, tapi orangnya yang niat dalam hatinya yang sudah salah. Yep, Akhirnya dan ditambah lagi mungkin hari itu hari naasnya dia langsung Udah takdir seperti itu udah ya. takdirnya Ah, iya, takdir udah seperti itu takdirnya dong. gitu ya udah gitu. Tapi kan banyak orang nyalahin beliau lagi, Iya, nyalahin beliau lagi padahal enggak gitu. Itu tak tumbal lah apa? Enggak. Ya the people of ya manusia lah gitu aja lah enaknya. Tapi emang kalau di situ emang harus hati-hati ya, tergantung niatan juga sih niatnya apa. Kalau cuma sekedar main nggak apa-apa, cuman harus hati-hati mungkin ya. Tapi kalau sampai dia menantang kasarnya Nah, itu menantang beda. itu kan beda lagi. Maksudnya menantang kan bukan berarti menantang ke ibu mungkin ya, tapi lebih kayak menantang alam gitu kan. Itu kan tetap nggak boleh. Sedangkan alam tidak di apa ya? Nggak buat main-main gitu. Iya, alam nggak buat main-main. Bahkan kalau membalas pun bisa dan tanpa batas gitu kan. Tanpa batas itu bisa gitu. Tuh. Itu aja sih. Oke. Terima kasih udah nonton. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kamu. Dan kalau pengen kami bahas satu topik tertentu, tulis aja di komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.